Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Salsabila Azara, NIM 008 dari kelas Agribisnis 5A. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan 3 kasus dengan metode yang berbeda-beda, yaitu linear programming, assignment, dan transportation menggunakan aplikasi POMQM. Kasus yang pertama akan saya selesaikan dengan metode linear programming. Sebuah perusahaan tekstil bernama PT Java Tekstil memproduksi celana dan rok. Harga jual yang mereka tetapkan untuk celana 40.000 dan untuk rok 50.000. Dalam pembuatan celana dan rok dibutuhkan bahan seperti kain dan benang. Jumlah persediaan kain perusahaan tersebut sebanyak 300 meter dan persediaan benangnya sebanyak 1.500 buah benang gulungan. Untuk membuat satu buah celana dibutuhkan 1 meter kain dan 6 buah benang. Dan untuk membuat rok membutuhkan 3 meter kain dan 5 buah benang. Berapakah hasil penjualan maksimal yang dapat diperoleh dari hasil produksi perusahaan tekstil tersebut? Berikut adalah tabelnya. Lalu kita masukkan angka-angka tersebut pada aplikasi POMQM. Setelah masuk aplikasi POMQM, kita klik linear programming pada bar modul tree, lalu akan muncul dataset for linear programming. Ketika saya screen recorder, tidak muncul dataset tersebut pada laptop saya. Number of constraint kita isi 2, number of variable kita isi 2. Objektif kita pilih maximize, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. X1 kita ganti celana, X2 rok, constraint 1 kain, constraint 2 benang. Lalu maximize kita isi harga pada tabel sebelumnya, dan RHS kita isi persediaan pada tabel sebelumnya. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Setelah itu kita klik solve dan akan muncul linear programming result. Di situ tertera keuntungan maksimalnya yaitu sekitar 10 jutaan, dan untuk mencapai 10 juta tersebut kita harus memproduksi celana sebanyak 230 dan rok sebanyak 23 biji. Lalu pada ranking muncul seperti ini, dan ini adalah grafik dari kasus tersebut. Kasus kedua menggunakan metode assignment. Sebuah perusahaan konstruksi, PT Java Construction, memiliki 4 orang mandor untuk membangun sebuah kantor. Masing-masing mandor memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, yaitu desain bangunan, pembelian bahan baku, pembangunan gedung, dan finishing. Karena tiap mandor memiliki tugas yang berbeda-beda, maka tiap mandor akan mendapatkan gaji yang berbeda pula. Bagaimana sistem pemberian tugas masing-masing mandor agar gajinya minimum? Berikut ini adalah tabel gaji mandor sesuai dengan tugasnya. Angka-angka tersebut dikonversikan dalam juta. Setelah masuk aplikasi POMQM, kita klik assignment pada bar modul tree, lalu akan muncul dataset for assignment. Namun tidak muncul lagi pada laptop saya. Number jobnya kita isi 4, number of mesinnya kita isi 4, objektifnya kita isi minimize, dan kita klik OK. Lalu akan muncul tabel seperti ini, dan kita isi mesin 1, 2, 3, 4 kita ganti menjadi mandor 1, 2, 3, 4, job 1, 2, 3, 4 kita ganti desain bangunan, pembelian bahan, pembangunan gedung, dan finishing. Setelah itu kita klik solve dan akan muncul assignment result. Dari situ kita bisa lihat bahwa untuk pengeluaran minimum gaji mandor, desain bangunan mandor 3 18 juta,
pembelian bahan baku mandor 1 17 juta, pembangunan gedung mandor 4 23 juta, dan finishing mandor 2 20 juta. Dan ini merupakan marginal cost-nya. Ini assignment list-nya, total pengeluaran untuk gaji mandor yaitu sebesar 78 juta. Kasus yang ketiga menggunakan metode transportation. PT Java Fashion merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kaos. Tiap bulannya perusahaan tersebut mengirim kaos ke 3 kota. Tiap bulannya perusahaan tersebut mengirim 120 pieces ke Malang, 100 pieces ke Banyuwangi, dan 150 pieces ke Surabaya. Karena permintaan kaos yang cukup banyak tiap kotanya, perusahaan tersebut bekerja sama dengan 3 konveksi untuk menyuplai kebutuhan permintaan kaos tiap bulannya. Masing-masing konveksi tiap bulannya menyuplai 50 pieces kaos, 70 pieces, dan 80 pieces kaos. Bagaimana cara perusahaan tersebut mengalokasikan pengiriman kaos pada 3 kota tersebut agar biaya transportasinya minimum? Berikut ini adalah tabel dari kasus sebelumnya. Demand merupakan jumlah kaos yang dikirim ke tiap kotanya. Supply merupakan jumlah kaos yang disuplai oleh konveksi. Dan angka yang lain merupakan biaya transportasi tiap kotanya. Setelah masuk aplikasi PEMQM, kita klik Transportation pada bar modul 3, lalu akan muncul dataset Transportation. Seperti tadi, dataset tersebut tidak muncul di laptop saya. Number of source kita isi 3, number of destination juga kita isi 3. Untuk objektifnya kita isi minimize, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Untuk destination, kita isi kotanya yaitu Malang, Banyuwangi, Surabaya. Dan untuk sort kita isi konveksinya, konveksi 1, 2, 3, lalu kita masukkan angka-angkanya. Setelah mengisi angka, kita ubah starting method menjadi minimum cost method. Setelah itu kita klik solve dan akan muncul transportation result. Pada transportation result dapat kita ketahui bahwa untuk konveksi 1, suplai tiap bulannya ke Malang yaitu 80 pieces, konveksi 2 suplai ke Surabaya 70 pieces, dan konveksi 3 suplai ke Banyuwangi sebanyak 50 pieces. Dan untuk demand-nya kita ketahui bahwa antara suplai dan dari perusahaan tersebut saling memenuhi, yaitu 120 pieces di Malang, 100 pieces di Banyuwangi, dan 150 pieces di Surabaya. Shipping list kita bisa mengetahui bahwa untuk konveksi mengirim barang ke setiap kota yaitu dengan mengalihkan antara cost per unit dan shipment, yaitu untuk konveksi 1 ke Malang 800, konveksi 2 ke Surabaya 700, konveksi 3 ke Banyuwangi 750. Dan apabila ditotal minimum pembiayaan transportasi untuk PT Java Fashion yaitu sebesar 2.250. Cukup sekian, terima kasih.